Kasih Allah di dalam Natal seperti sudah dikatakan dinyatakan melalui pemberian anaknya bagi dunia ini. Tetapi saudara-saudara, sesungguhnya pemberian itu adalah sebuah pengorbanan yang besar sekali dari pihak Allah. Mengapa? Karena anak yang diberikan kepada dunia itu adalah anak yang dikasihi. Orang tua kalau harus memberikan anak kepada orang lain, mungkin akan memilih anak yang jahat, anak yang brengsek, anak yang tidak tahu berterima kasih, anak yang tidak tahu etika. Tapi tidak demikian. Allah memberikan anaknya yang dikasihi. Allah memberikan anaknya, tapi anaknya itu adalah anak yang tunggal. Jikalau dia mempunyai banyak anak dan dia memberikan salah satu anaknya, walaupun itu pengorbanan, itu tidak terlalu dianggap sebagai penderitaan. Tapi ternyata Allah hanya punya satu anak saja, anak tunggal Allah itu. Dan ternyata itu diberikan. Dan lebih tragis lagi, anak itu diberikan justru untuk menderita, disalibkan sampai mati. Yesus sendiri berkata, anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Beda dengan kita yang lahir untuk hidup. Yesus itu lahir untuk mati atau untuk dimatikan sebagai korban penebusan karena dosa. Waktu Allah memberikan anaknya, dia tahu bahwa anak itu diberikan untuk disembelih. Nah, seperti saya bilang tadi, jikalau anak yang diberikan untuk disembelih itu anak yang tidak baik, anak yang brengsek, anak yang jahat. Kalau saudara punya anak jahat, terus saya minta berikan anak yang jahat itu untuk apa? Untuk dieksekusi mati. Saudara juga belum tentu mau. Walaupun saudara anggap ini anak jahat, ini anak brengsek, saudara mungkin tidak suka anaknya. Tapi saudara tidak mungkin memberikan anak yang saudara tidak suka itu untuk dieksekusi mati. Atau saudara mungkin punya 10 anak, banyak anaknya, minta satu untuk apa? Untuk dipotong. Saudara mau kasih? Tidak kan? Tapi Allah punya satu saja, dikasihi lagi, tapi itu diberikan untuk dibunuh mati bagi penebusan orang berdosa. Maka jelas bahwa Natal itu sebenarnya memberitahu kita bahwa kasih Allah itu adalah kasih yang berkorban dan bahkan rela menderita. Entah bagaimana perasaan Allah Bapa ketika melihat anak tunggalnya dibunuh dengan cara yang brutal seperti itu, seperti dalam kasus pencambukan dan penyalibannya. Semua itu sukar digambarkan, tapi yang pasti ada pengorbanan, ada penderitaan yang besar dari pihak Allah pada waktu dia menyerahkan anaknya bagi dunia. Semua berarti bahwa kasih Allah yang dinyatakan di dalam Natal itu adalah kasih yang siap berkorban, kasih yang siap menderita. Sekali lagi, semua ini mengajarkan kita prinsip kasih. Kasih itu rela berkorban, bahkan menderita. Apabila kita mau bersungguh-sungguh mengasihi, maka harus ada kerelaan berkorban, harus ada kerelaan untuk menderita. Contoh, kalau saudara hanya mempunyai uang untuk membeli makanan cukup untuk satu orang dan cukup untuk saudara, tapi saudara lalu melihat ada orang lain yang membutuhkan makanan, yang sangat kelaparan, lalu saudara memberikan makanan yang harusnya untuk saudara itu diberikan kepada orang itu. Bukankah itu sebuah pengorbanan atau juga boleh dianggap sebagai penderitaan? Kasih rela berkorban, kasih rela menderita. Itulah prinsip kasih. Kalau kita mau mengasihi seorang akan yang lain, maka kita harus siap berkorban demi pihak yang kita kasihi, seperti Allah yang rela menderita karena kasihnya kepada dunia ini.